Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan kita tingkatkan kadar harapan dan rasa cinta kita kepada Allah, sehingga kita terdorong untuk lebih bersemangat menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya muslim sejati adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, terutama kaum muslimin, dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Dan orang yang berhijrah yang sejati, orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua kalimat berkenaan dengan siapakah muslim yang sejati, siapakah itu seorang muslim yang nilai-nilai keislaman itu betul-betul merasuk ke dalam hatinya. Siapa itu seorang muslim yang Islam itu bukan hanya di KTP-nya, dan Islam itu bukan hanya pengakuannya, namun Islam itu telah menjadi darah dagingnya. Islam itu telah betul-betul masuk ke dalam hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini bahasanya muslim yang Islam, yang keislamannya itu betul-betul telah menyatu dengan hatinya, telah menjadi bagian dari darah dan dagingnya, adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk usil, untuk mengganggu, untuk menghilangkan kenyamanan orang, dan untuk menyakiti orang lain, dan berbagai macam perbuatan yang dalam bahasa agama kita disebut dengan kezaliman. Maka seorang muslim yang keislaman itu telah betul-betul menjadi darah dan dagingnya, maka dia adalah orang yang tidak akan menimbulkan gangguan, tidak akan bikin onar, orang yang tidak akan menyakiti dan tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya, dari terutama kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh dengan dua jenis gangguan dengan lisan dan gangguan dengan tangan. Disebutkan dua organ ini karena inilah organ yang paling sering digunakan manusia untuk menyakiti orang lain. Dengan lisan maka orang itu menyakiti orang lain dengan mengejek, dengan mencela, dengan mencaci maki, dengan menggunjing, dengan memfitnah, dengan membuat berita bohong, dan bentuk-bentuk gangguan-gangguan yang lainnya. Dan dengan tangan, seorang itu banyak melakukan perbuatan menyakiti orang lain, memukul, kemudian mencubit orang yang tidak berhak untuk dicubit, menempeleng, dan sebagainya. Dan disebutkan gangguan dengan lisan sebelum gangguan dengan tangan, karena gangguan dengan lisan itu cakupannya lebih luas daripada gangguan tangan. Dengan lisan seorang itu bisa tidak hanya menyakiti orang yang ada di hadapannya, namun orang yang tidak ada di hadapannya pun bisa dia ganggu dan bisa dia sakiti.
Bahkan orang yang sudah mati bisa disakiti dan bisa diganggu dengan lisan. Satu hal yang tidak bisa dilakukan dengan tangan. Maka tangan terbatas gangguannya dengan orang yang hidup, dan orang yang hidup pun yang ada di hadapan kita. Orang sudah mati tidak mendapatkan secara umum, bisa kita katakan selamat dari gangguan tangan kita. Dan orang yang tidak ada di hadapan kita tidak bisa disakiti dengan tangan. Namun itu semua bisa, semua orang tersebut bisa, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang ada di hadapan kita ataupun tidak, bisa disakiti dengan lisan, dengan kita menjelek-jelekkannya, dengan kita mengolok-oloknya, dengan kita menggunjingnya. Orangnya tidak ada, bahkan orangnya telah meninggal dunia, dan dengan lisan kita bisa menyakitinya. Oleh karena itu, yang di Nabi sebut pertama kali adalah gangguan lisan sebelum gangguan tangan, karena daya rusak yang luar biasa, yang demikian luas cakupannya dengan menggunakan lisan, satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang hijrah, maka orang yang hijrah yang sejati, Nabi katakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pelaku hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hijrah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Sedangkan dalam syariat kita, hijrah itu mencakup dua hal. Yang pertama, meninggalkan tempat tinggal, tempat domisili yang tidak kondusif untuk beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah lingkungan, hijrah tempat tinggal, berpindah dari lingkungan yang diiringi lingkungan yang tidak mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan ruang gerak bagi kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah ke tempat yang kondusif dan mendukung untuk kita beribadah dan menampakkan keislaman. Sebagaimana hijrahnya para sahabat dari kota Mekah, di mana di Mekah ditindas, diintimidasi dan dilarang untuk menampakkan ibadah dan keislaman. Para sahabat berpindah ke Habasyah, yang merupakan negeri Nasrani ketika itu. Namun di sana ada toleransi, di sana ada kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga hijrahnya para sahabat dari kota Mekah dan tempat-tempat yang lainnya berhijrah ke Madinah, dan momen hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itulah yang mendasari para sahabat untuk bersepakat untuk menetapkan bahasanya tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahun pertama bagi kalender Islam, kalender khas, penanggalan khas milik kaum muslimin dengan kesepakatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tahun hijrahnya Nabi itu jadikan sebagai
tahun pertama dalam Islam diputuskan oleh kesepakatan para sahabat pada tahun 17 atau tahun 18 dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hijrah yang kedua, yaitu hijratul amal, meninggalkan perbuatan yang terlarang, yang buruk, kemudian berpindah dan berganti dengan amal soleh dan amal kebajikan. Maka hijrah dalam makna yang kedua ini kurang lebih semakna dengan taubat atau semakna dengan taubatan nasuha, bertobat sungguh-sungguh, menyesal dan meninggalkan hal yang Allah larang, kemudian berganti dengan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan dalam hadis yang dikutip di awal bahasanya pelaku hijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Artinya orang yang hijrah tempat tinggal, hijrah tempat domisili, namun di tempat domisili yang baru dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap bermaksiat, maka itu adalah hijrah yang tidak sempurna. Hijrah yang sempurna adalah manakala tempat domisili berpindah, tempat tinggal berpindah dari lingkungan yang tidak kondusif kepada lingkungan yang kondusif. Di samping itu orangnya juga memindah perilakunya, memindah perbuatannya dari yang jauh dari masjid kepada dekat kepada masjid, dari jauh dari Al-Quran kepada berpindah menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya. Manakala hijrahnya itu hijrah yang mencakup dua hal ini, maka itulah hijrah yang sempurna dan hijrah yang sesungguhnya. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita pun dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan senantiasa berhijrah amal, meninggalkan keburukan dan berpindah kepada amal baik, amal ibadah dan amal-amal kebajikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf al ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalihu hubbaka. Allahumma rfa'ana hadzal waba' wal bala' corona min hadhihi al bilad wa min biladil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.